Ibu mertua berteriak keras, "Kapan giliranmu punya rumah sendiri? Tahu gaji pas-pasan jangan boros." Semua keluarga tertawa, tapi saat mereka tahu yang sebenarnya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, sinar matahari baru saja merayap masuk melalui celah-celah jendela rumah sederhana milik keluarga Harry. Dina membuka matanya perlahan. Sudah menjadi rutinitas baginya untuk bangun lebih awal dibanding semua anggota keluarga di rumah itu. Bukan karena ia ingin tampil sempurna di mata mertuanya, tetapi karena hanya saat seperti itu ia bisa menikmati sedikit ketenangan sebelum semua suara dan tekanan mulai memenuhi ruang hidupnya. Dina, perempuan 27 tahun, memiliki wajah yang lembut dan teduh. Namun di balik lembutan itu tersimpan kegigihan yang jarang dimiliki orang lain. Ia bukan berasal dari keluarga berada. Sejak remaja, ia bekerja keras untuk membiayai sekolahnya sendiri, hingga akhirnya berhasil mendapatkan pekerjaan bergengsi sebagai analis keuangan senior di sebuah perusahaan multinasional. Gajinya sangat besar, namun ia tidak pernah menceritakan itu kepada siapapun, bahkan kepada suaminya, Harry. Bukan karena ia tidak percaya pada Harry, tetapi karena ia memahami betul karakter keluarga suaminya yang begitu gemar mengatur urusan orang lain. Ia tahu bahwa jika mereka tahu berapa besar penghasilannya, bukan ketenangan yang ia dapatkan, melainkan tuntutan, penilaian, dan kemungkinan eksploitasi yang tiada akhir. Ia bangkit dari tempat tidur, mengambil handuk, dan melangkah pelan ke kamar mandi. Air dingin menyegarkan wajahnya, sekaligus menguatkan hati untuk kembali menjalani hari yang berat. Harry masih tertidur pulas di kamar mereka. Suaminya itu adalah laki-laki berusia 29 tahun, pekerja di sebuah toko elektronik. Gajinya tidak besar, namun ia adalah pria yang lembut, penyayang, dan tidak pernah meninggikan suara kepada Dina. Sayangnya, kelembutan itu sering berubah menjadi kelemahan ketika berhadapan dengan keluarganya sendiri. Harry adalah anak bungsu, dan sejak kecil segala hal tentang hidupnya diatur oleh ibunya, Bu Rani. Bu Rani, nama yang sudah membuat Dina menghela napas setiap kali terlintas dalam pikirannya. Wanita itu adalah sosok mertua yang hampir setiap menantu takuti. Suka mengatur, suka mengkritik, selalu merasa paling benar, dan tak pernah mau mendengar pendapat orang lain. Dengan sabar Dina selalu mencoba berbuat baik, tetapi setiap kebaikan yang ia lakukan selalu berakhir disalahartikan atau dianggap kurang. Dina melangkah ke dapur untuk mulai menyiapkan sarapan. Belum lama ia mengiris bawang, suara sandal menyeret terdengar dari arah ruang keluarga. Itu pasti Bu Rani. Benar saja, wanita itu muncul dengan wajah masam seolah dunia telah mengecewakannya sejak bangun tidur. "Kamu bangun juga akhirnya," katanya tanpa salam. "Ayo cepat masak. Jangan lama-lama. Orang kerja itu harus gesit, bukan lelet." Dina hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Ia tidak mau memperpanjang percakapan karena tahu setiap kata dari Bu Rani selalu disertai kritikan baru. Sambil memasak, pikirannya melayang ke awal pernikahan mereka. 4 tahun lalu, Dina sangat yakin bahwa menikah dengan Harry adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Lelaki itu membuatnya merasa aman dan dihargai. Namun kehidupan setelah menikah tidak semudah itu. Dina dan Harry awalnya ingin mencari tempat tinggal sendiri, tetapi Bu Rani menolak keras. "Kalian tinggal di sini saja. Hemat. Lagi pula rumah ini besar, masih muat," kata Bu Rani waktu itu. Padahal rumah itu sama sekali tidak besar. Hanya rumah sederhana dengan 3 kamar kecil. Namun karena tidak ingin menciptakan masalah sejak awal pernikahan, Dina mengalah. Ia tidak pernah membayangkan bahwa keputusan itu akan membuatnya hidup dalam tekanan mental yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Selesai memasak, Dina menata meja makan. Tak lama kemudian, Harry keluar dengan rambut acak-acakan dan mata masih mengantuk. "Pagi, Din," ucapnya sambil mencium kening istrinya pelan. "Pagi. Sarapannya sudah siap." Harry tersenyum dan duduk, tetapi sebelum ia sempat menyentuh sendok, suara Bu Rani kembali memecah suasana. "Harry, kamu itu laki-laki kepala rumah tangga. Jangan cuma mengandalkan istri. Gajinya pas-pasan begitu, harus lebih rajin kerja. Jangan manja," katanya sambil menatap sinis ke arah Dina. Dina menunduk, pura-pura sibuk dengan piring di tangannya.
Ia sudah terbiasa menjadi sasaran. Harry hanya bisa terdiam, tak berani membela istrinya. Dalam hati Dina bergumam, andai saja kalian tahu siapa sebenarnya yang membayar hampir seluruh kebutuhan rumah ini. Ya, selama ini Dina yang diam-diam membayar tagihan listrik, air, belanja bulanan, dan bahkan cicilan yang entah dari mana munculnya. Semua dilakukan tanpa memamerkan apapun. Ia percaya berbuat baik akan kembali baik. Namun tampaknya keluarga itu tidak melihat apapun selain kelemahan pada diri orang lain. Setelah sarapan, Dina bersiap pergi bekerja. Bu Rani memperhatikan pakaian Dina, kemeja sederhana dan celana polos. Kamu itu kerja di kantor, bukan di pasar. Masa bajunya gitu amat? Jangan pelit sama diri sendiri, katanya sambil cekikikan. Dina tersenyum. Ia sengaja memakai pakaian sederhana agar tidak menarik perhatian. Apalagi mengingat ia menutupi penghasilannya. Ia punya banyak pakaian branded di lemari, tetapi hanya dipakai di acara tertentu. Ia mengenakan tas kerja hitam yang polos dan berjalan menuju pintu. Harry mengantarnya sampai halaman depan. Maaf ya, Din, ucapnya lirih. Harry selalu meminta maaf, meskipun bukan dia penyebab luka-luka yang Dina rasakan. Tidak apa-apa, jawab Dina lembut. Aku kuat. Kamu kerja yang semangat juga. Harry mengangguk dan tersenyum tipis. Saat Dina melangkah keluar rumah, ia menatap langit sebentar dan menghela napas panjang. Dunia di luar rumah terasa jauh lebih ringan dibanding berada di dalamnya. Ironis, tetapi kenyataan itu selalu menghantuinya. Di kantor, Dina adalah sosok yang dihormati. Ruangannya sendiri, gaji fantastis, bonus besar, hingga statusnya sebagai salah satu pegawai paling berpengaruh di perusahaan. Namun setiap kali pulang, ia harus kembali menjadi perempuan yang dianggap tidak mampu, boros, dan hidup menumpang. Hari itu, ia duduk di dalam mobil kerja perusahaan, sopir pribadi membukakan pintu. Dina masuk dengan elegan, namun hatinya masih berat memikirkan kehidupan rumah tangga yang penuh tekanan. Semua orang di kantor tahu Dina adalah wanita sukses. Tapi tidak ada satupun di rumah mertua yang tahu bahwa Dina berpenghasilan 100 juta rupiah per bulan. Tidak ada yang tahu bahwa dialah tulang punggung sesungguhnya. Tidak ada yang tahu bahwa wanita yang sering direndahkan itu sebenarnya adalah sumber nafkah utama bagi keluarga yang terus meremehkannya. Dina menatap gedung kantornya yang menjulang tinggi, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Suatu hari, semua akan tahu. Suatu hari, kebenaran akan muncul. Dan pada hari itu, hidupnya dan hidup keluarga Harry tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari Dina berjalan dengan ritme yang sama, seperti lingkaran yang tidak pernah putus. Setiap pagi ia bangun lebih awal dari semua orang di rumah itu, menyiapkan sarapan, menyapu, mencuci, lalu berangkat kerja dengan rapi dan tenang. Namun, ketenangan itu selalu hanya bertahan hingga ia melangkah keluar dari pintu rumah. Begitu kembali, tuntutan demi tuntutan menumpuk di pundaknya. Siang itu, Dina baru saja pulang dari kantor. Tubuhnya lelah. Pikiran penat setelah menyelesaikan laporan keuangan bulanan yang menyita energi sejak pagi. Ketika membuka pintu rumah mertuanya, sebuah suara nyaring langsung menyambutnya. Dina, dari mana aja kamu? Sudah sore begini baru pulang. Kamu tahu nggak, istri itu kalau pulang sebentar harus langsung ke dapur, bukannya bersantai. Itu suara Bu Rani, seperti biasa. Tanpa jeda, tanpa mau mendengar alasan, selalu menganggap Dina salah. Dina menghela napas dalam hati. Baru pulang kerja, Bu, jawabnya lembut sambil meletakkan tas. Kerja. Tapi tetap aja saya lihat kamu boros. Belanja banyak, tapi nggak tahu diri. Gaji pas-pasan kok gaya hidup kayak orang berada. Dina terdiam. Ia ingin tertawa pahit, tapi ia menahan. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa gajinya bukan pas-pasan, seperti yang dianggap mertuanya? Bahwa ia bisa membiayai satu rumah tangga penuh seorang diri jika mau. Namun ia memilih diam, karena ia tahu, jika Bu Rani tahu angka sebenarnya, tuntutan itu bukan berkurang, tapi justru bertambah. Dina, tolong angkat galon ya, teriak Ira, adik iparnya, dari ruang belakang. Dina memandang tumpukan pekerjaan yang belum ia sentuh, tetapi ia tetap melangkah. Ia bukan malas, ia bukan keberatan.
Yang membuatnya tertekan adalah cara mereka memperlakukannya seolah ia pembantu yang harus selalu siap siaga. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, Dina akhirnya duduk sebentar di teras, mencoba menghirup udara segar. Namun lagi-lagi ketenangan itu hanya bertahan beberapa menit. Burani keluar dari pintu rumah sambil mengibas-ngibaskan tangan. Dina, kamu tahu kenapa hidup kalian gak maju-maju? Karena kamu boros. Lihat tuh, beli sabun yang mahal terus, beli sayur juga banyak banget. Gaji kamu itu pas-pasan, jangan sok kaya. Dina menelan ludah. Ia selalu menggunakan uangnya sendiri untuk belanja kebutuhan rumah. Tidak pernah meminta uang sepeser pun kepada siapapun. Namun entah bagaimana, ia masih disebut boros. Sebenarnya, setiap bulan Dina membayar hampir semua kebutuhan rumah ini. Listrik, air, sembako, bahkan biaya perbaikan rumah. Ia tidak pernah keberatan karena ia pikir itu wajar sebagai bentuk bakti. Tetapi ketika kebaikan dibayar dengan penghinaan, hatinya terasa hancur pelan-pelan. Harry pulang sedikit lebih malam dari biasanya. Saat masuk rumah, ia langsung melihat wajah Dina yang tampak lelah. "Kamu oke?" tanya Harry lembut. Dina tersenyum kecil. "Aku nggak apa-apa. Cuma capek kerja aja." Harry mengangguk, lalu membuka sepatu. Namun sebelum ia sempat ikut duduk, Burani datang menghampiri. "Harry, kamu itu suami. Ajarin istrimu hemat. Dia kerja pulang sore, tapi kerjaannya cuma hambur-hamburkan uang. Nanti rumah kapan punya? Mau selamanya numpang di sini?" Harry menelan ludah. Ada rasa tidak nyaman di wajahnya. "Bu, Dina nggak boros. Dia." "Ah, udahlah. Kamu selalu belain istrimu," potong Burani dengan suara tinggi. "Kamu harus tegas. Kalian itu cuma karyawan kecil. Jangan berlagak seperti orang kaya." Dina menunduk. Hatinya seperti diremas berkali-kali. Kata, karyawan kecil, itu berputar-putar di kepalanya. Mertua tidak pernah tahu apa pekerjaannya. Tidak pernah bertanya dengan baik. Tidak pernah peduli. Yang mereka tahu, Dina hanya kerja kantoran biasa, yang pasti gajinya tidak lebih dari 3 atau 4 juta. Padahal setiap bulan Dina memasukkan angka 100 juta rupiah ke dalam rekeningnya, angka yang terus disimpannya rapat-rapat. Setelah Burani pergi, Harry duduk di samping Dina. "Maaf ya, Din. Ibu memang kadang suka, ya kamu tahu sendiri." Dina tersenyum, walau hatinya terasa kosong. "Nggak apa-apa. Tapi kalau kamu capek, kita bisa kok cari tempat tinggal lain," lanjut Harry pelan. Kalimat itu sempat membuat Dina ingin menangis. Bukan karena sedih, tetapi karena bahagia. Karena akhirnya Harry berkata sesuatu yang ingin sekali ia dengar sejak dulu. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. "Tapi nanti ibu marah besar," lanjut Harry sambil menghela napas. "Aku cuma takut keadaan makin parah." Dan dengan itu, harapan Dina kembali runtuh. Malam itu, setelah selesai semua pekerjaan rumah dan Harry sudah tidur, Dina duduk sendirian di kamar. Lampu kamar redup, dan hanya suara kipas angin yang terdengar. Ia membuka ponselnya, melihat notifikasi email yang masuk dari kantor. Ada penyampaian target bulan depan, dan Dina akan mendapat bonus besar lagi. Ia menatap angka itu lama. Bukan uang yang membuatnya bangga, tetapi perjuangannya. Namun di rumah ini, perjuangannya seperti tidak pernah dianggap. Ia teringat kata-kata Burani yang menancap seperti duri. "Gaji pas-pasan, jangan boros." Padahal tanpa ia sadari, keluarga ini hidup dari uang Dina. Mereka makan dari belanjaan Dina. Mereka menikmati listrik, gas, dan air yang Dina bayar. Mereka membeli hal-hal kecil menggunakan uang pemberian Dina. Namun mereka tetap menyebutnya boros. Ketika lampu kamar dimatikan, Dina menutup mata sambil menahan air mata yang jatuh satu persatu. Di dalam hatinya, perlahan muncul sebuah tekad. Tekad yang belum pernah ia rasakan sekuat itu sebelumnya. Ia tidak akan selamanya diam. Ia tidak akan selamanya mengalah. Akan datang hari di mana semua rahasia terbuka. Dan ketika hari itu tiba, semua orang yang meremehkannya akan terdiam atau menyesal. Hari-hari berikutnya terasa semakin menyesakan bagi Dina. Setiap kali ia berpikir bahwa perlakuan keluarga mertua tidak mungkin menjadi lebih buruk, kenyataan selalu berhasil membuktikan sebaliknya.
Rumah itu, yang seharusnya menjadi tempat beristirahat setelah seharian bekerja keras, kini justru menjadi sumber tekanan terbesar dalam hidupnya. Pagi itu, Dina sedang menata meja makan. Ia menyiapkan sarapan lengkap untuk seluruh keluarga. Nasi goreng, telur dadar, sambal terasi, dan potongan buah. Ia tidak pernah keberatan memasak. Tetapi ia merasa lelah ketika kebaikan itu tidak pernah dianggap sebagai hal berharga. Bu Rani masuk ke ruang makan dengan wajah masam seperti biasa. Hah, nasi goreng lagi? Kamu ini nggak kreatif, Din. Menantu tetangga saya itu tiap hari ganti menu. Kamu gimana mau jadi istri yang baik kalau masak aja gitu-gitu saja? Dina terdiam, padahal malam sebelumnya ia baru pulang pukul 9 karena lembur. Ia berpikir akan membuat sarapan yang praktis agar sempat menyiapkan semuanya tepat waktu. Namun apapun yang ia lakukan selalu salah di mata Bu Rani. Tidak lama kemudian Ira ikut bergabung. Dan seperti biasa, ia bersikap tidak kalah menusuk. Mbak Dina, nanti siang transfer uang buat aku, ya? Aku mau beli skincare. Kemarin janjikan? Katanya seenaknya. Dina mengerutkan kening. Ira, aku cuma bilang, kalau memang penting, baru aku bantu. Skincare bukan sesuatu yang... Ah, kamu pelit banget, Mbak. Masa sama adik ipar sendiri aja perhitungan? Ira menggerutu keras, membuat suasana makin panas. Dina mengembuskan napas panjang. Ia memang pernah dibohongi sebelumnya. Uang yang katanya dipakai Ira untuk bayar kuliah ternyata digunakan untuk nongkrong dengan teman-temannya. Sejak itu Dina berhati-hati. Tapi Ira tidak pernah mau mengakui kesalahannya. Ketika Harry duduk di meja makan, Dina berharap sedikit dukungan. Namun Harry hanya makan diam-diam, seperti takut memilih pihak manapun. Harry, kamu harus tegur istrimu ini, kata Bu Rani sambil menunjuk Dina seolah ia adalah anak kecil. Dia makin hari makin pelit. Sudah numpang di rumah orang, masih perhitungan juga. Dina menunduk. Kata, numpang, itu selalu menyakitinya. Padahal, ia sudah membiayai sebagian besar kebutuhan rumah ini. Tapi karena ia tidak pernah mengungkitnya, mertua merasa semua itu datang dari Harry. Setelah sarapan selesai, Dina berpamitan berangkat kerja. Tapi tepat saat ia akan membuka pintu, Bu Rani berseru. Dina, tolong nanti pulang beli sayur banyak ya. Dan jangan lupa bayar listrik bulan ini. Tagihannya tinggi karena kamu sering pakai AC. Padahal AC yang dimaksud adalah AC di kamar milik adik iparnya yang dinyalakan hampir 24 jam. Dina menggigit bibir. Iya, Bu, jawabnya pelan. Ia keluar rumah dengan langkah berat. Setiap menit di rumah itu membuatnya merasa tidak dihargai. Tidak ada satupun dari keluarga itu yang tahu betapa keras ia bekerja. Betapa ia diam-diam menanggung beban mereka. Ia bukan robot. Ia bisa lelah. Namun mereka memperlakukannya seolah ia hanya alat penghasil uang dan tenaga. Di kantor, Dina selalu terlihat tenang dan profesional. Rekan kerjanya sangat menghormatinya. Namun, orang-orang yang seharusnya menghargai dirinya justru adalah orang yang paling sering melukai hatinya. Sore hari, Dina pulang dengan satu kantong penuh belanjaan. Begitu masuk rumah, suara nyaring Bu Rani langsung menghujani telinganya. Lama banget. Baru pulang jam segini. Istri orang lain pulang langsung bantu mertuanya. Kamu malah pulang sore dan capek-capekan terus. Dina menahan diri agar tidak meledak. Ia ingin sekali menjawab, saya capek karena kerja untuk membiayai kalian. Tapi ia tahu, jika ia mengatakan itu, ia akan dicap kurang ajar. Setelah makan malam, Dina mencuci piring sambil menahan tangis. Ia tidak ingin menangis di depan semua orang. Namun rasa sesak itu sulit ia bendung. Di kamar, Dina duduk di tepi ranjang. Harry masuk dengan wajah cemas. Din, maaf ya, katanya. Aku tahu mama kadang berlebihan. Sebenarnya bukan, kadang. Suara Dina gemetar. Aku merasa sendirian. Aku merasa nggak dihargai. Harry duduk di sampingnya. Aku ngerti. Tapi kamu tahu kan aku sulit menegur mama. Dia pasti marah. Dina menghela napas. Matanya berkaca-kaca. Kalau gitu, siapa yang bakal melindungi aku, Harry menunduk. Tidak ada jawaban. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya, Dina bertanya-tanya. Apakah rumah ini benar-benar rumah?
Atau hanya sangkar yang perlahan-lahan menghilangkan kebahagiaannya? Kesabarannya mulai retak. Ia mulai melihat bahwa diam tidak selalu menjadi solusi. Bahwa manusia, bahkan yang paling sabar sekalipun, bisa hancur jika dipukul terus-menerus tanpa henti. Namun ia belum tahu satu hal, bahwa badai yang lebih besar akan segera datang. Dan badai itu akan membuka semua rahasia yang selama ini ia tutupi dengan rapat. Malam itu, suasana rumah tampak berbeda. Di ruang makan, meja sudah ditata cukup rapi, dan hidangan yang cukup meriah telah tersaji. Dina yang menyiapkannya seorang diri sejak pulang kerja. Ia memasak ayam bakar madu, sup sayur, sambal, dan membuat es teh manis untuk seluruh anggota keluarga. Ia ingin malam itu berjalan tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada celaan. Namun ketenangan adalah hal yang mustahil di rumah itu. Harry baru saja pulang ketika Bu Rani mendekatinya dan berbisik cukup keras hingga Dina mendengar dari dapur. "Harry, nanti kamu bicarakan sama istrimu itu. Dia harus bisa hemat. Gaji kamu pas-pasan. Masa dia masak mewah begini? Dia pikir dia siapa?" Dina menggenggam gelas yang sedang ia cuci. Tangannya gemetar. Ia berusaha mengontrol napasnya agar tidak menunjukkan emosi. Namun kata-kata itu terasa seperti pisau kecil yang berkali-kali menusuk jantungnya. Seluruh keluarga berkumpul di meja makan. Ayah mertua, adik ipar, dan keponakan-keponakan Harry ikut duduk. Mereka tertawa-tawa, saling berkomentar, bahkan saling mengejek makanan sebelum menyentuhnya. "Ih, ayamnya gosong dikit. Dina sih masaknya nggak niat," kata Ira dengan senyum sinis. Dina menunduk. Dalam hatinya, ia berkata, "Kalau aku tidak niat, aku tidak akan berdiri berjam-jam di dapur setelah lembur." Semua diam ketika Bu Rani menepuk meja keras. "Sekarang ibu mau tanya," katanya dengan suara sangat keras, membuat semua pandangan tertuju padanya. Dina merasa ada firasat buruk. Ia tahu Bu Rani akan mengatakan sesuatu yang menyakitkan lagi. "Kapan giliran kalian punya rumah sendiri?" seru Bu Rani dengan lantang. "Kalian udah nikah 4 tahun. Masa masih numpang di sini?" Ruang makan langsung hening. Semua mata tertuju pada Dina dan Harry. Harry terlihat gugup, sedangkan Dina merasakan dunia seakan berhenti sejenak. Namun Bu Rani belum selesai. Ia berdiri, menunjuk Dina dengan jari telunjuk. "Kamu itu istri. Harusnya tahu diri. Jangan boros. Gaji kamu itu pas-pasan aja masih gaya seperti orang kaya. Gara-gara kamu, rumah sendiri nggak kekejar." Tawa adik-adik iparnya meledak. "Aduh Mbak Dina, jangan belanja skincare mahal terus dong. Pantesan Harry nggak bisa nabung. Istrinya boros." "Hahaha, gaji kecil sok mewah." Dina merasakan wajahnya panas. Telapak tangannya berkeringat. Hatinya berdegup kencang. Ia ingin pergi dari meja itu. Ingin lari. Ingin berteriak. Tapi ia menahan diri. Ia menatap Harry, berharap suaminya membelanya. Namun Harry hanya diam, menunduk, seperti tidak memiliki keberanian sedikit pun. Tangis Dina hampir pecah. Ia bertahun-tahun mencoba sabar. Ia menelan semua hinaan, semua tuntutan, semua fitnah. Tetapi malam itu batas kesabarannya terlewati. Dina berdiri perlahan, kursi bergeser dengan suara gesekan yang membuat semua orang menoleh. "Bu," ucap Dina dengan suara gemetar. "Selama ini saya tidak pernah boros. Saya tidak pernah memakai uang mas untuk belanja hal-hal yang tidak penting. Saya bahkan tidak pernah membebani keluarga ini." Bu Rani mendengus keras. "Nah, mulai nantang. Kamu itu siapa berani ngomong begitu? Jangan belaga suci." Dina menutup mata sejenak untuk mengumpulkan kekuatan. Ia membuka ponselnya. Ingin sekali ia menunjukkan slip gajinya, mutasi rekeningnya, pembayaran tagihan rumah yang selama ini ia tanggung seorang diri. Tapi ia menahan. Ia sadar, jika ia mengatakan, "Aku yang membiayai rumah ini," mertua akan memutar balik keadaan dan menyebutnya tidak tahu diri. Dina menarik napas panjang. "Saya cuma ingin bilang, saya sudah berusaha sebaik-baiknya. Tapi kalau saya selalu dianggap beban dan dibilang numpang, mungkin." Tiba-tiba Bu Rani menepuk meja lagi. "Udah. Saya nggak butuh pembelaanmu. Intinya, kalian malu-maluin. Belum punya rumah sendiri. Dasar boros."
Kali ini, seluruh keluarga tertawa keras, seolah percakapan itu adalah lelucon. Dina memejamkan mata. Air mata yang ia tahan akhirnya jatuh perlahan. Malam itu, di meja makan penuh hinaan itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dina tidak hanya merasa sakit, tapi juga mulai kehilangan rasa hormat kepada keluarga suaminya. Dan ia tahu, cepat atau lambat, kebenaran yang selama ini ia sembunyikan akan meledak seperti bom. Sebuah kebenaran yang akan membuat seluruh keluarga yang menertawakannya itu terdiam dan menyesal. Sangat menyesal. Ruangan itu hening, sehening-heningnya. Semua suara tawa yang sebelumnya memenuhi meja makan mendadak hilang, berganti dengan tatapan kaget yang mengarah pada Dina. Ia berdiri dengan tangan yang sedikit gemetar. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak ingin lagi berdiam diri. Dina menatap mereka satu persatu. Mungkin selama ini ibu dan semua orang di rumah ini salah paham. Salah besar. Bu Rani menyilangkan tangan di dada, masih dengan ekspresi meremehkan. Salah paham bagaimana? Jangan mengada-ada kamu. Dina tidak membalas. Ia membuka layar ponselnya, mencari beberapa berkas yang selama ini ia simpan, dan menampilkan sebuah file digital. Selama ini, Dina mulai berbicara dengan suara yang lebih tegas, yang membayar listrik rumah ini, saya. Semua orang terdiam. Yang membayar air, saya. Iuran keamanan, perbaikan atap, bahkan kebutuhan bulanan rumah ini, sebagian besar juga saya. Ira mendengus tidak percaya. Halah mbak, lebay banget. Emang mampu? Gaji karyawan biasa aja sombong. Dina mengusap sudut matanya perlahan. Ia tidak tersinggung lagi. Ia lelah. Lelah disalahkan, lelah dihina, lelah dianggap tak punya daya. Ia membuka satu dokumen dan mendorong ponsel itu ke arah mereka. Maaf, Bu, tapi gaji saya bukan pas-pasan, seperti yang selalu Ibu bilang. Saya tidak pernah bilang karena saya nggak mau pamer. Tapi rasanya sudah cukup saya sabar. Harry mendekat, ikut melihat tampilan di layar. Dalam hitungan detik, wajahnya berubah pucat. Bu Rani penasaran, menyambar ponsel itu. Dan detik berikutnya, matanya melebar. Mulutnya terbuka. Apa ini? Suaranya bergetar. Di layar, tertera slip gaji digital Dina. Jumlahnya, 100 juta rupiah per bulan. Semua orang di meja makan membeku. Ayah mertua sampai meletakkan sendoknya. Menatap Dina dengan campuran terkejut dan bingung. Ira menahan napas, sementara adik ipar lainnya menutup mulutnya yang hampir tidak bisa menutup lagi. 100 juta? Per bulan? Ini, bukan bohong? Kok bisa? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara. Dina menarik napas panjang, mencoba menenangkan degup jantungnya. Saya bekerja sebagai senior financial consultant di sebuah perusahaan internasional. Saya menangani klien-klien besar, proyek-proyek besar. Gaji saya memang tinggi, Bu. Tapi saya tidak pernah bermaksud membanggakan hal itu. Ia menatap mereka yang kini masih terpaku. Karena saya pikir, keluarga tidak perlu tahu penghasilan satu sama lain. Yang penting kita saling menghargai. Bu Rani mendadak berdiri. Kamu bilang, kamu yang bayar listrik? Kamu yang bayar semuanya? Dina mengangguk pelan. Iya, Bu. Dari awal tinggal di sini, saya sudah membantu tanpa pernah minta kembali. Karena saya anggap itu kewajiban saya sebagai menantu. Tapi setiap kali saya berbuat baik, yang saya terima selalu hinaan, celaan, dan anggapan bahwa saya numpang. Ruang makan kembali sunyi. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada suara. Harry akhirnya bersuara dengan nada pelan tapi penuh penyesalan. Dina, kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Dina menatapnya dengan mata berkaca. Aku selalu menunggu hari di mana kamu membelaku. Aku kira, kamu tahu seberapa keras aku bekerja. Harry terdiam. Bu Rani menelan ludah. Wajahnya terlihat syok sekaligus malu. Kenapa? Kamu tidak pernah bilang ke ibu bahwa kamu punya penghasilan sebesar itu? Dina tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip luka. Kalau saya bilang, Bu, apa yang akan berubah? Justru saya takut malah makin banyak tuntutan. Makin dikontrol. Makin dimanfaatkan. Makanya saya diam,
Tapi ibu salah paham, dan salah menilai saya. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar seluruh ruangan. Tiba-tiba Ira bersuara pelan, berbeda dari biasanya. Mbak, jadi selama ini, skincare aku, pulsa aku, semua yang aku minta itu, dari uang Mbak. Dina mengangguk sekali. Ira langsung menunduk. Wajahnya memerah malu. Ayah mertua menghela napas berat. Kami tidak menyangka. Kami pikir, kamu hanya karyawan biasa. Dina menatap mereka dengan ketegaran yang baru tumbuh malam itu. Saya tidak masalah dianggap biasa. Yang menyakitkan bukan karena saya direndahkan, tapi karena saya tidak dianggap manusia. Semua terdiam. Tidak ada yang berani membuka suara. Harry memandang Dina dengan wajah bersalah, seolah baru menyadari betapa besar beban istrinya selama ini. Namun konflik belum selesai. Pembukaan rahasia itu barulah awal dari perubahan besar yang tak terhindarkan. Dan malam itu, menjadi titik di mana semua orang dipaksa melihat siapa Dina sebenarnya. Bukan menantu numpang. Bukan perempuan boros. Tapi wanita yang selama ini menopang seluruh rumah tanpa dihargai sedikit pun. Dan mulai malam itu, posisi semua orang akan berubah. Setelah kejadian makan malam yang memalukan itu, suasana rumah menjadi sangat berbeda. Tidak ada lagi yang berani bicara lantang kepada Dina. Tidak ada lagi tawa mengejek. Tidak ada lagi komentar sinis di pagi hari. Justru semua orang terlihat kikuk, canggung, dan berusaha menghindari kontak mata dengannya. Namun bagi Dina, perubahan itu tidak serta-merta membuat hatinya tenang. Luka yang ia tanggung bukan hanya karena hinaan, tapi karena selama bertahun-tahun ia dihargai bukan sebagai manusia, melainkan sebagai mesin penyedia uang dan tenaga. Ia butuh waktu, dan mungkin jarak, untuk memulihkan dirinya. Keesokan harinya, Dina memutuskan berangkat ke kantor lebih awal. Ia ingin menjernihkan pikiran, menenggelamkan diri dalam pekerjaan yang selama ini menjadi tempat perlindungannya. Di kantor, ia disambut dengan suasana yang lebih profesional dan hangat, tempat di mana ia benar-benar dihargai. Pagi, Bu Dina. Sapa sekretarisnya ramah. Pagi, jawab Dina sambil tersenyum tipis. Begitu ia memasuki ruangannya, ponselnya berbunyi. Ada pesan dari atasannya, Bapak Arman, seorang direktur yang dikenal tegas namun selalu objektif dan adil. Bu Dina, nanti jam 10 tolong ke ruang saya. Kita ada yang penting untuk dibicarakan. Dina mengernyit sedikit. Penting? Ia jarang dipanggil tanpa konteks yang jelas. Namun ia tidak merasa ada kesalahan dalam pekerjaannya. Waktu berjalan cepat. Tepat pukul 10, Dina mengetuk pintu ruang direktur. Masuk, Dina. Panggil Pak Arman. Suasana ruangannya tenang. Di meja, sudah ada beberapa dokumen dan laptop yang terbuka. Silakan duduk, ucapnya. Dina duduk dengan sikap profesional. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Pak Arman menatapnya dengan serius. Namun bukan tatapan yang mengintimidasi. Lebih seperti seseorang yang hendak menyampaikan kabar penting. Saya sudah mengikuti perkembangan hasil kerja Anda selama beberapa tahun ini, katanya perlahan. Terutama 3 proyek terakhir yang Anda tangani. Jujur saja, perusahaan mendapatkan keuntungan besar karena pendekatan strategi yang Anda buat. Dina terkejut. Meski ia tahu prestasinya signifikan, ia tidak menyangka perusahaan memperhatikan sedalam itu. Pak Arman melanjutkan, dan saya sudah berdiskusi dengan pihak direksi lainnya. Kami merasa kemampuan Anda sudah jauh melampaui posisi Anda sekarang. Dina menelan ludah. Apakah ini promosi? Mulai bulan depan? Kata Pak Arman sambil mendorong dokumen ke arahnya. Kami ingin menawarkan Anda posisi sebagai Head of International Finance Division. Sebuah jabatan baru yang akan menangani beberapa klien global. Tanggung jawabnya besar, tapi kompensasinya juga sepadan. Dina membuka dokumen itu dan hampir tidak percaya ketika melihat nominal gaji baru yang ditawarkan. Gajinya akan naik menjadi 150 juta per bulan, belum termasuk komisi dan bonus proyek. Ini terlalu besar, Pak, bisik Dina. Pak Arman menggeleng. Ini pantas untuk Anda, Dina. Dan jujur saja, kami lebih takut kehilangan Anda daripada menaikkan gaji Anda. Kami tahu perusahaan lain sudah beberapa kali mencoba merekrut Anda. Dina menghela napas pelan. Ia memang pernah mendapat tawaran dari kompetitor luar negeri,
Tapi ia menolak karena fokus pada stabilitas pekerjaannya di sini. Terima kasih, Pak. Saya benar-benar tidak menyangka. Pak Arman tersenyum. Kalau begitu, pertimbangkan baik-baik. Tidak perlu jawab sekarang. Tapi saya yakin Anda sudah tahu pilihan mana yang terbaik. Setelah pembicaraan itu selesai, Dina melangkah keluar dari ruang direktur dengan hati campur aduk. Ada rasa bangga, ada rasa terharu, dan sedikit rasa lega. Dunia profesionalnya berjalan dengan baik, bahkan sangat baik. Tapi kehidupan pribadinya sungguh kacau. Sambil kembali ke ruangannya, Dina berpikir, kalau aku menerima jabatan ini, aku akan semakin sibuk. Aku tidak bisa lagi tinggal di rumah mertua. Aku butuh tempat yang tenang. Aku butuh kebebasan. Pikiran itu membuat dadanya menjadi sedikit lebih ringan. Mungkin Tuhan sedang menunjukkan jalan. Mungkin ini saatnya berhenti menahan semua sendirian. Mungkin ini awal perubahan besar dalam hidupnya. Namun Dina masih belum tahu bahwa keputusan yang akan ia ambil setelah ini akan mengubah hidup seluruh keluarga, baik keluarga kandung maupun keluarga mertua, untuk selamanya. Angin malam Jakarta masuk melalui jendela kecil di kamar kontrakan Dina dan Heri. Hanya ada satu lampu meja yang menyala, redup, seperti menyesuaikan suasana hati Dina yang sedang goyah namun berani. Ia duduk di tepi ranjang, menatap map coklat berisi dokumen yang baru ia dapat dari kantornya siang tadi. Dokumen kepindahan, kontrak promosi, dan surat rekomendasi yang membuat jalan hidupnya berubah. Heri sudah tertidur, lelah setelah drama panjang bersama keluarganya. Tapi Dina tidak bisa tidur. Terlalu banyak yang harus ia pikirkan. Terlalu banyak luka yang harus ia rapikan. Terlalu banyak keputusan yang menunggu untuk diambil. Malam itu, Dina menulis sesuatu di ponselnya. Daftar persiapan untuk pindah rumah dan bersiap untuk memulai hidup yang benar-benar miliknya. Checklist perpisahan. Menyelesaikan pembayaran rumah baru. Mengemas barang-barang pribadi diam-diam. Mengumpulkan semua bukti transaksi uang yang selama ini ia keluarkan untuk mertua. Memberitahu Heri pada waktu yang tepat. Mempersiapkan mental menghadapi kemarahan, ketakutan, dan permohonan maaf yang mungkin muncul. Tetap tenang. Tetap elegan. Jangan terpancing emosi. Dina tersenyum pahit. Lucu, gumamnya pelan. Yang menumpang malah berani mengusir. Ia menutup ponselnya, mencoba menenangkan diri. Tetapi pikirannya kembali berlari ke momen beberapa hari lalu, ketika ibu mertua berteriak menghina mereka, ketika keluarga Heri tertawa mengejek seperti Dina hanyalah beban yang tidak berguna, ketika rahasianya terbongkar dan membuat semua wajah itu tiba-tiba pucat. Sejak saat itu rumah mertua berubah sunyi. Tidak ada lagi yang berani menyindir, tidak ada lagi percakapan sinis, bahkan ibu mertua tiba-tiba menjadi sangat sopan. Namun bagi Dina, semuanya sudah terlambat. Luka itu sudah terlanjur dalam. Pagi yang berbeda. Keesokan harinya, Dina bangun lebih awal dari biasanya. Hari itu adalah awal kehidupan barunya. Hari pertama masa promosi sebagai kepala divisi. Ia berdandan rapi, memilih pakaian kerja terbaiknya. Ketika keluar dari kamar, Heri sudah ada di meja makan, menatap Dina diam beberapa detik. Sayang, kamu kelihatan beda. Cantik banget pagi ini, kata Heri pelan. Dina tersenyum kecil. Mungkin karena aku siap memulai sesuatu yang baru. Heri memperhatikan gerak-gerik istrinya, dan meski ia tidak tahu detailnya, ia bisa merasakan ada sesuatu yang berubah. Mama mau minta maaf nanti, ucap Heri tiba-tiba. Katanya dia nunggu kamu pulang. Semua juga mau minta maaf. Dina diam, hanya membenarkan tas kerjanya. Heri, tidak semua luka bisa sembuh dengan permintaan maaf. Heri tertegun. Kata-kata itu lebih tajam dari yang ia sangka. Di kantor, semua mulai bergerak. Di kantor, suasana berbeda. Semua orang lebih menghormatinya setelah mendengar kabar promosi yang diumumkan secara resmi. Bu Dina, ini dokumen yang ibu minta. Bu Dina, siang nanti kita rapat dengan tim pusat. Bu Dina, mobil dari kantor sudah siap untuk survei proyek. Semua berjalan cepat, namun Dina tetap fokus. Di sela-sela kesibukan itu, ia membuka pesan dari pihak properti. Rumah sudah siap ditempati kapanpun Anda ingin. Dina menutup layar ponsel, menarik napas panjang. Inilah saatnya mempersiapkan perpisahan. Bukan hanya pindah rumah,
tetapi juga melepaskan semua luka yang menahannya selama ini. Persiapan di balik layar. Malam hari, Dina mulai mengemasi barang-barang pribadi. Bukan barang besar, hanya baju, dokumen penting, foto kenangan, dan beberapa barang sentimental. Ia memasukkan semuanya ke koper hitam besar. Seperti biasa, tidak ada yang memperhatikan. Keluarga Harry sibuk dengan urusannya sendiri, mengira Dina masih akan ada di rumah itu selamanya. Ketika Dina mengambil kotak kecil berisi cincin pernikahan mereka, ia berhenti. Ada rasa sedih, rasa sayang, dan rasa kecewa yang bercampur. Ia tidak sedang meninggalkan Harry saat itu, tapi ia harus meninggalkan kondisi yang terus menyakitinya. Harry harus belajar berdiri sendiri, gumamnya. Ia tidak ingin bercerai. Ia masih mencintai Harry, tapi ia harus memberi jarak agar semua orang sadar, termasuk Harry sendiri. Ketika ibu mertua mulai curiga, malam berikutnya, Dina pulang lebih larut dari biasanya karena rapat. Dan saat ia masuk rumah, ibu mertua sedang duduk di ruang tamu. Matanya mengamati Dina dari ujung rambut hingga kaki. "Kamu sering pulang malam akhir-akhir ini," ucapnya dengan suara hati-hati. Jauh berbeda dari dulu yang selalu menyindir kasar. "Ada pekerjaan," jawab Dina datar. Ibu mertua menelan ludah, lalu mencoba tersenyum. "Kamu nggak marah sama mama, kan?" Dina berhenti sejenak. "Saya tidak marah, Bu. Saya hanya sedang menyiapkan hidup saya." "Elo, maksudnya apa? Kamu mau pindah?" Suara ibu mertua mulai gemetar. "Bukannya itu yang ibu minta dulu?" Dina membalas tanpa emosi. "Saya sudah siapkan semua." Ibu mertua langsung panik. Wajahnya berubah seketika. "Dina, jangan salah paham. Mama cuma..." "Saya tidak ingin berdiskusi malam ini. Nanti saja." Dina masuk ke kamar, meninggalkan ibu mertua yang kini duduk sambil menutup mulutnya. Seolah baru menyadari bahwa kata-katanya sendiri dulu adalah awal dari semuanya. Harry menemukan koper itu. Beberapa hari kemudian, Harry pulang lebih awal dan mendapati Dina sedang menutup koper. Wajahnya tegang. "Dina, kamu mau pergi?" Dina menatapnya. Tatapannya lembut, tapi mantap. "Aku harus. Harry, ini bukan tentang kamu. Ini tentang kedamaian yang selama ini hilang." Harry mendekat, mencoba menyentuh tangan Dina. "Kalau kamu pergi, aku ikut." Dina menggeleng. "Tidak. Kamu harus tetap di sini sementara. Kamu harus melihat sendiri bagaimana keluargamu harus belajar menghargai hidup tanpa menumpang padaku." "Dina," suara Harry pecah. Dina menutup koper itu perlahan. "Aku tidak pergi karena benci. Aku pergi karena sayang pada diriku sendiri dan pada kita." Harry memeluk Dina dengan erat, tetapi Dina tahu ia tetap harus melangkah. Ini bukan akhir. Ini awal dari perubahan besar. Akhir bab 7, menuju babak perhitungan. Dina sudah siap. Rumah baru sudah siap. Mentalnya sudah siap. Hidup barunya sudah menunggu. Yang belum siap adalah keluarga Harry, yang tidak akan pernah menyangka bahwa perpisahan ini bukan hanya memisahkan rumah, tetapi juga memisahkan kenyamanan hidup mereka. Dan Dina bersumpah, ia akan melangkah dengan kepala tegak, tanpa rasa dendam. Ia pergi bukan untuk kabur, tetapi untuk menunjukkan batas. Batas harga diri, batas kesabaran, batas perlakuan manusia. Karena kadang, untuk membuat orang sadar, seseorang harus berani pergi. Pagi itu terasa jauh lebih berat dari biasanya. Dina sudah tahu bahwa hari ini adalah hari ketika semua yang selama ini ia pendam akan terungkap. Hari di mana semua ejekan, hinaan, dan perlakuan tidak adil dari keluarga suaminya akan menemukan jawabannya. Harry sejak pagi sudah gelisah. "Sayang, keluargaku mau kumpul semua nanti malam. Mereka bilang mau bicara baik-baik. Mama juga katanya mau minta maaf langsung ke kamu," ucapnya gugup. Dina hanya mengangguk pelan. "Baik, aku juga ada yang ingin aku sampaikan." Harry terdiam, wajahnya berubah tegang. Ia bisa merasakan bahwa sesuatu yang besar sedang menunggu mereka berdua. Menjelang malam, suasana yang menegangkan. Dina pulang kerja lebih awal, bukan untuk bersiap berdandan,
Tetapi untuk menghitung dan menyusun semua bukti pengeluaran yang selama ini ia keluarkan untuk keluarga Harry. Transfer bulanan, bayar utang, bayar kontrakan mertua, bayar sekolah adik ipar, bahkan uang renovasi rumah orang tua Harry yang katanya pinjam dulu, tapi tak pernah kembali. Harry berjalan masuk ke kamar, melihat istrinya duduk dengan tumpukan dokumen rapi di meja. "Dina, apa semua ini?" tanyanya dengan suara kecil. Dina menatap Harry. "Tenang, lebih tenang dari sebelumnya. Harry, aku tidak akan marah. Aku hanya ingin keluargamu tahu kenyataan yang sebenarnya." Harry mengangguk pelan. Ia mulai menyadari bahwa apapun yang akan terjadi, ia tidak bisa lagi melindungi kelakuan keluarganya. Acara keluarga. Semua berkumpul. Ruang tamu mertua malam itu terasa sempit. Semua anggota keluarga besar sudah berkumpul. Dari tante-tante yang suka menggosip, paman-paman yang sok tahu, hingga sepupu-sepupu yang dulu menertawakan Dina saat ibu mertua berteriak, "Kapan kalian punya rumah sendiri? Gaji pas-pasan jangan boros." Namun kali ini, wajah mereka tidak se-confidence dulu. Mereka tampak gelisah, seperti sedang menunggu hukuman. Dina masuk bersama Harry. Semua mata tertuju padanya. Ibu mertua mencoba tersenyum, namun jelas terlihat kaku. "Dina, Mama mau bicara baik-baik. Maaf tentang kejadian kemarin. Mama hanya..." Dina mengangkat tangan lembut, menghentikan. "Ibu, sebelum ibu bicara, izinkan saya menyampaikan beberapa hal." Ruangan langsung hening. Dina membuka borok yang selama ini disimpan. Dina berdiri di tengah ruangan, menaruh map dokumen di meja. Semua anggota keluarga menatap, bingung dan penasaran. "Aku tidak pernah bicara banyak. Aku diam ketika dihina. Aku diam ketika dituntut. Aku diam ketika dianggap beban," ujar Dina perlahan. "Tapi mungkin kalian semua perlu tahu fakta yang sebenarnya." Ia membuka halaman pertama, printout slip gaji resmi. "Ini gajiku. 100 juta rupiah per bulan." Beberapa orang ternganga. Ada yang saling pandang. Wajah ibu mertua langsung pucat. Dina melanjutkan membuka halaman berikutnya. "Ini bukti transfer bulanan untuk kebutuhan ibu, ayah, dan adik-adik ipar. Ini bukti renovasi rumah yang ibu minta. Ini bukti pembayaran kuliah adik Harry. Ini catatan uang belanja yang ibu minta setiap minggu. Dan ini bukti aku menutupi cicilan hutang keluarga tanpa pernah mengeluh." Setiap lembar yang Dina letakkan di meja terdengar seperti tamparan keras. Tante-tante yang dulu ikut menertawakan Dina kini tertunduk. Paman-paman yang sok pamer kini tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Sepupu-sepupu yang suka mengejek tampak menelan ludah. Harry berdiri di samping Dina, matanya berkaca-kaca. Ia baru benar-benar memahami betapa besar perjuangan istrinya selama ini. Ibu mertua mulai goyah. Ibu mertua akhirnya membuka mulut. Suaranya bergetar. "Dina, Mama. Mama tidak tahu." Dina menatapnya, tidak dengan marah, tetapi dengan ketegasan seorang perempuan yang sudah terlalu sering disakiti. "Tidak tahu? Ibu tahu semua uang itu datang dari siapa. Ibu tahu aku yang membayar. Tapi ibu memilih berpura-pura tidak tahu." Ibu mertua terdiam. Air matanya mulai turun. Semua kebenaran terlontar. Dina melanjutkan dengan suara yang tegas namun tetap tenang. "Selama ini aku tidak pernah mempermasalahkan. Tapi setelah ibu berteriak menertawakan aku dan Harry karena tidak punya rumah sendiri, aku sadar, rasa hormat kalian hanya ada jika kalian tidak tahu bahwa akulah yang menopang kalian." Ruangan kembali hening. Dina mengambil mapnya, menutupnya perlahan. "Aku tidak marah. Aku hanya kecewa. Dan mulai hari ini, aku menarik diriku dari segala kewajiban yang bukan milikku." Mata semua orang membesar. "Aku dan Harry akan pindah. Kami akan memulai hidup tanpa beban dari keluarga besar. Aku sudah cukup bersabar." Keluarga besar terkejut dan ketakutan. "Dina, jangan begitu, Nak. Adik, jangan tinggalkan kami. Kami semua salah, tolong beri kesempatan." Tanda-tanda panik mulai muncul. Mereka tidak menangis karena menyesal, tetapi karena kehilangan sumber air yang selama ini mereka manfaatkan. Dina berdiri tegak, tidak menunduk seperti biasanya. "Aku memaafkan.
Tapi aku tidak akan kembali pada keadaan yang sama. Ibu mertua memegang tangan Dina, gemetar. Dina, kamu wanita baik. Mama salah. Dina mengangguk pelan, lalu melepas pegangan itu dengan sopan. Aku tahu, Bu. Tapi kesempatan sudah terlalu sering aku berikan. Keluarga suami tak berdaya. Saat Dina dan Harry melangkah keluar, semua anggota keluarga hanya bisa diam, takut, malu, dan kehilangan. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar melihat siapa Dina sebenarnya. Perempuan yang kuat, perempuan yang mandiri, perempuan yang mereka rendahkan, padahal selama ini menjadi penopang hidup mereka. Dan kini, mereka kehilangan semuanya. Dina membuka pintu rumah, menoleh sebentar. Mulai malam ini, aku bukan lagi tempat kalian bertumpu. Ia melangkah pergi dengan elegan, meninggalkan keluarga yang saling menatap dengan wajah pucat. Dan begitulah, seluruh kebenaran pecah tepat di depan keluarga besar. Dan itu baru permulaan. Malam itu, setelah kejadian besar di rumah mertua, Dina dan Harry pulang dengan perasaan berbeda. Beban bertahun-tahun seperti luruh dari bahu Dina. Ia akhirnya bisa bernapas tanpa ada yang menekan dada. Meski suasana di mobil masih sunyi, ada kedamaian yang pelan-pelan mengisi ruang kosong di antara mereka. Sesampainya di kontrakan kecil mereka, Dina memandang sekeliling. Tempat itu penuh kenangan pahit, tangis, tekanan, tuntutan, hingga malam-malam ketika ia harus menahan rasa sakit seorang diri. Ia menarik napas panjang. Sudah saatnya pergi. Harry memperhatikan wajah Dina. Kamu yakin mau pindah besok? Dina mengangguk pelan. Aku sudah mencicil persiapan dari beberapa hari lalu. Sudah waktunya kita mulai dari awal. Harry tidak membantah. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengikuti langkah istrinya, tanpa keberpihakan keluarga, tanpa pembelaan yang setengah hati. Pagi perpindahan, awal yang baru. Matahari baru naik ketika Dina dan Harry mulai mengemas barang-barang terakhir. Mobil box yang disewa kantor Dina datang tepat waktu, memberikan bantuan ekstra sebagai bentuk penghargaan atas posisi barunya. Ketika pintu kontrakan ditutup untuk terakhir kalinya, Dina berhenti sebentar. Tidak ada amarah. Tidak ada kesedihan. Hanya rasa lega. Selamat tinggal, bisiknya pelan. Terima kasih sudah mengajarkanku banyak hal. Mereka melangkah pergi. Tiba di rumah baru, dunia yang lebih lapang. Rumah baru mereka terletak di perumahan elit yang tenang. Dina memilih tempat itu karena keamanan, lingkungan yang baik, dan kenyamanannya. Rumah 2 lantai dengan halaman kecil dan interior modern minimalis. Pintu otomatis terbuka ketika Dina menempelkan sidik jarinya. Harry terpaku melihat dalam rumah. Dina, rumah ini, kamu benar-benar membeli ini sendirian? Dina hanya tersenyum. Uang tabungan beberapa tahun. Dan sedikit bonus dari kantor. Rumah ini adalah tempat kita memulai semuanya dari nol. Tanpa campur tangan siapapun. Harry menatap istrinya lama, kemudian memeluknya. Maaf, untuk semua yang sudah kamu tanggung sendirian. Dina tidak langsung menjawab. Ia hanya merangkul balik. Kata, maaf, memang tidak bisa menghapus masa lalu. Tapi setidaknya itu langkah pertama. Memulai hidup tanpa tekanan. Hari-hari berikutnya terasa seperti hidup baru. Dina bangun tanpa rasa takut. Tidak ada ibu mertua yang mengomel. Tidak ada tuntutan belanja. Tidak ada suara mengejek. Tidak ada yang memaksa membiayai hidup mereka. Ia bisa menikmati sarapannya sambil mendengarkan musik. Ia bisa berangkat ke kantor tanpa wajah tertekan. Ia bisa pulang tanpa harus berpura-pura baik-baik saja. Sementara itu, Harry mulai berusaha memperbaiki diri. Ia mencari pekerjaan tambahan, belajar mengatur uang, dan tidak lagi membiarkan keluarganya ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Suatu malam, ketika mereka duduk di halaman sambil minum teh, Harry berbisik. Rumah ini terasa seperti dunia baru, ya? Dina tersenyum. Bukan hanya rumahnya, tapi hidupnya. Ibu mertua datang tanpa diundang. 3 minggu setelah pindah, sebuah kejutan datang. Bel pintu berbunyi. Dina membuka pintu dan melihat ibu mertuanya berdiri dengan wajah penuh rasa malu. Harry yang baru turun dari lantai 2 tertegun. Mama? Ibu mertua menunduk. Suaranya lirih. Mama,
Cuma ingin memastikan kalian baik-baik saja. Dan, ingin minta maaf sekali lagi, Dina. Dina menatap wanita itu lama. Ada luka, tapi juga ada rasa manusiawi. Ia membuka pintu lebih lebar. Silakan masuk. Ibu mertua terlihat lega, tapi tetap menjaga sikap. Ia duduk dengan hati-hati. Rumahnya besar sekali. Mama. Mama tidak tahu kalau kamu selama ini menutupi segalanya. Mama malu, Din. Dina duduk tenang, suaranya lembut namun tegas. Bu, saya bukan ingin dipuji. Saya hanya ingin diperlakukan dengan hormat. Ibu mertua mengangguk cepat-cepat. Iya, Mama mengerti. Mama janji tidak akan ikut campur lagi. Untuk pertama kalinya, ucapan itu terdengar tulus. Rumah baru, batasan baru. Setelah itu, Dina membuat batasan jelas. Pengeluaran keluarga? Tidak lagi. Tuntutan? Tidak ada. Campur tangan? Tidak boleh. Kunjungan? Boleh, asal sopan dan menghargai. Dan anehnya, setelah semua tahu bahwa Dina bukan orang sembarangan, mereka mulai menjaga sikap. Tidak ada yang berani meremehkannya lagi. Harry semakin matang. Ia mulai bisa berdiri di belakang istrinya, bukan hanya di samping. Hubungan mereka perlahan membaik, bukan sempurna, tapi tumbuh. Malam itu, Dina duduk di balkon lantai 2, memandangi lampu-lampu kota. Ia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dikendalikan oleh dirinya sendiri, bukan oleh tuntutan orang lain. Pintu rumah telah berganti. Tapi yang lebih penting, hidupnya pun ikut berganti. Dan ia siap untuk bab terakhir. Bab penentu masa depan yang menunggu di depan. Hari itu terasa berbeda. Udara lebih hangat, langit lebih jernih, dan suasana rumah baru Dina dan Harry dipenuhi keheningan menenangkan yang belum pernah mereka rasakan selama bertahun-tahun. Tanpa tekanan, tanpa sindiran, tanpa rasa takut menghadapi keluarga besar. Namun pagi ini, Dina merasakan sesuatu yang lebih dalam, kedamaian. Setelah ibu mertua datang dan meminta maaf beberapa hari lalu, Dina sempat mengambil waktu untuk menyembuhkan diri. Ia tidak langsung melupakan semua perlakuan buruk yang diterimanya. Tapi ia belajar menerima kenyataan bahwa orang berubah ketika mereka dipaksa melihat cermin kebenaran. Dalam keheningan sore yang lembut, Dina duduk di taman belakang rumah sambil memandangi bunga-bunga yang baru ia tanam. Angin lembut menyentuh pipinya, membawa ingatan tentang bagaimana hidupnya berubah begitu cepat. Tiba-tiba Harry datang membawa 2 cangkir coklat hangat. Kamu terlihat tenang sekali, katanya sambil duduk di samping Dina. Aku merasa, aku akhirnya berada di tempat yang tepat, jawab Dina, menatap ke arah cahaya matahari yang mulai tenggelam. Keluarga besar datang untuk mengakui kesalahan. Beberapa hari setelah kedatangan ibu mertua, keluarga besar Harry meminta waktu untuk bertemu kembali. Kali ini bukan untuk menuntut, mengatur, apalagi merendahkan. Mereka datang dengan wajah tertunduk dan hati yang lebih lembut. Saat mereka duduk di ruang tamu rumah baru Dina dan Harry, suasana berat namun jujur memenuhi ruangan. Tante yang dulu paling keras mengejek Dina berkata, Dina, kami benar-benar tidak tahu beban yang kamu pikul. Kami, salah besar. Sepupu yang dulu ikut menertawakan Dina ketika ibu mertua berteriak, kapan giliranmu punya rumah sendiri? Gaji pas-pasan jangan boros. Mengusap wajahnya, menyesal. Paman yang suka meremehkan Dina kini membuka suara. Kami malu. Kami tidak pernah berpikir sejauh itu. Kami hanya ikut-ikutan. Dina tidak menangis. Ia sudah melewati masa itu. Ia hanya tersenyum tenang dan berkata, tidak apa-apa. Sekarang kalian tahu kebenarannya. Yang penting, kita semua belajar sesuatu. Air mata beberapa keluarganya mengalir. Bukan karena Dina marah, tapi karena ia tidak marah. Ia memilih tenang, elegan, dan dewasa. Itulah yang menusuk mereka paling dalam. Dina mengajarkan makna kekuatan seorang perempuan. Setelah semua permintaan maaf selesai, Dina mengatakan sesuatu yang membuat ruangan menjadi hening. Kalian pernah melihat aku diam. Tapi diamku bukan karena aku lemah. Diamku karena aku memilih untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ia menatap semua orang dengan mata yang lembut tetapi tegas. Wanita tidak diukur dari berapa besar suaranya.
Wanita diukur dari seberapa kuat hatinya menghadapi ujian. Dan seberapa tegarnya ia berdiri tanpa harus menjatuhkan orang lain. Beberapa keluarga menunduk, merasa tertampar secara halus namun penuh makna. Ibu mertua menangis dan memeluk Dina. Saat semua orang bersiap pulang, ibu mertua tiba-tiba menangis dan memeluk Dina dengan erat. Dina, kamu menantu yang jauh lebih baik dari yang Mama pikirkan. Mama yang buta. Mama yang sombong. Mama yang iri. Maafkan Mama. Dina tersenyum dan memeluk balik, meski hatinya pernah terluka dalam. Semua orang berhak berubah, Bu. Termasuk ibu. Tangisan ibu mertua pecah, bukan karena rasa bersalah semata, tapi karena ia melihat betapa anggunnya Dina menghadapi segalanya. Pesan yang membuat semua tersentuh. Saat keluarga sudah pergi, Harry memeluk Dina dari belakang. Kamu luar biasa, bisiknya. Terima kasih sudah bertahan bersamaku. Dina menoleh, tersenyum. Harry, rumah tangga itu bukan tentang siapa yang paling kaya atau siapa yang paling benar. Tapi tentang siapa yang mau belajar, mau berubah, dan mau saling menghargai. Harry mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku janji, aku tidak akan biarkan kamu berjuang sendirian lagi. Dina tersenyum hangat, memejamkan mata dan merasakan kebahagiaan mengalir lembut di dadanya. Ending yang menyentuh dan memberi manfaat. Di malam yang tenang itu, Dina duduk di teras rumahnya. Ia menulis satu kalimat di buku harian yang selama ini menjadi saksi perjuangannya. Kadang, Tuhan membiarkan kita dihina agar kita tahu seberapa kuat kita bisa bangkit. Dan kadang, Ia membiarkan kita disakiti agar kita belajar menghargai diri sendiri. Dina menutup bukunya, tersenyum. Ia tidak lagi menjadi perempuan yang dihina, karena dianggap tidak punya apa-apa. Ia kini menjadi perempuan kuat yang berdiri di rumahnya sendiri, dengan martabat dan ketegaran yang membuat siapapun menghormatinya. Dan yang paling penting, ia menjadi perempuan yang mampu mengubah luka menjadi pelajaran. Ending ini bukan tentang kemenangan, tapi tentang kebijaksanaan. Tentang memaafkan tanpa melupakan pelajaran. Tentang bangkit tanpa perlu merendahkan. Tentang menjadi kuat tanpa harus berteriak. Dina akhirnya menjalani hidup barunya, lebih damai, lebih mandiri, dan lebih bahagia dari sebelumnya. Dan itulah manfaat terbesar dari semua perjuangan yang pernah ia hadapi.